Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita sekaligus sebagai Ketua RT, yaitu Bapak Muhammad Barikin. Dan juga yang kami hormati Seksi Umuria Bapak Redi, Bapak Winarto, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikun, dan juga para Ketua RT se-RW 29. Bapak-bapak hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bahwa Allah senantiasa pada hari ini masih memberikan beberapa nikmatnya, di antaranya ialah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga juga atas izin serta ridhonya sehingga kita bisa meluangkan waktu, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, di antaranya sholat subuh berjamaah ditambah dengan bertasbih, bertahmid, berzikir, dan juga alhamdulillah dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf dan al-qadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu kalau catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah memberikan ibadah pahala yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak RT kita. Salawat serta salam semoga berlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan wabil khusus yang hadir dan juga saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
ayatnya, mujizatnya, karomahnya suratul Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, ayah, ibu, kakek, nenek kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, Allah maafkan kehilapan, kealpan serta dosa-dosanya, dan asbabnya dengan wasilahnya kita duduk di sini. Mudah-mudahan termasuk anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan insya Allah pada pagi hari ini orang-orang tua kita akan mendapatkan aliran pahala, cucuran rahmat, karena anak-anaknya sedang duduk di tempat taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah di majlis taklim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama kaji kembali juznya, masih juz 14, suratnya surat An-Nahl, halaman di sini 220, 221, ayatnya yang berapa Bapak? 86 ya. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa orang-orang atau sekutu-sekutu Allah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang berikutnya ialah wa alqau ilallahi yawma idzinis salam. Dan ingatlah mereka pada hari itu menyatakan bahwa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma ini bisa diartikan pada hari kiamat, pada nanti ya. Pada hari kiamat, setelah dibangkitkan, mereka mengaku tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wadalla anhum ma kanu yaftarun, semuanya lenyap yang pada saat di alam dunia diada-adakan oleh mereka. Di antaranya tatkala hidup mereka mengada-adakan bahwa ada Tuhan selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Di alam dunia kita masing-masing punya argumen, punya keyakinan, kita saling menghormati. Adapun nanti tatkala hidup di alam akhirat, masing-masing karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman berlaku di alam dunia untuk siapa saja, baik yang ibadah ke, yang gak ibadah ke, tentunya semuanya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, dan juga dikasih rezeki.
Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang ya. Sebab dikasih tentu tetap belum tentu kita disayang. Tapi di akhirat nanti insya Allah yang hadir pada pagi hari ini akan dikasih jadi sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah pahala Allah sudah siapkan, nanti akan diperlihatkan di alam akhirat. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa zidnahum adaban fawqal adab, adaban fawqal adab bima kanu siapa yang dihilangkan yang di alam dunia, yang dilenyapkan apa yang diadakan ialah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, yang selalu menghalang-halangi manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mau jalan kebaikan dicegah, dihalang-halangi. Makanya di sini orang yang menghalang-halangi kita menuju jalan Allah, zidnahum adaban fawqal adab, maka mereka akan ditambah oleh Allah azab dan siksa yang di atas siksa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi siksa yang akan ditambah lagi nanti di alam akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima kanu yufsidun, disebabkan mereka berbuat kerusakan tatkala hidup di alam dunia ya. Suruh ngurus beras, nimbun beras ya. Suruh ngurus laut, cari bajak laut ya. Suruh ngurus hutan, jadi raja hutan ya. Ditempangin semuanya tanpa etika, sehingga menimbulkan bencana. Toharul fasad bil barri wal bahr bima kasabat aydyan nas ya. Bencana timbullah bencana baik di darat dan di lautan disebabkan ulah kedua tangan manusia ya. Jadi ulah tangan manusia yang membuat kerusakan. Yang saluran air mestinya lancar di bendung ya. Coba buat kotor, ada yang dipasangin apa tuh, sehingga sampahnya mampet banjir ya. Makanya harus diambil sampahnya supaya jangan mampet, airnya tidak banjir. Ini karena ulah tangan manusia. Ya wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala ya
saksi di antaranya alaihi min anfusihim, di antara diri kita sendiri akan menyaksikan perbuatan kita tatkala hidup di alam dunia. Wajah Nabi dan aku datangkan engkau Muhammad syahidan ala haulai, akan menjadi saksi umatmu pada di alam dunia berbuat apa. Besok baginda Rasul menyaksikan kita umatnya, ya. Makanya baginda Rasulullah SAW yang paling cinta kepada umatnya, ya. Maka ada nabi-nabi yang lain, ya. Makanya tanpa terasa bahwa kita sudah di penghujung bulan Rabiul Awal, akan tetapi peringatan-peringatan Maulid tidak hanya pada bulan Maulid saja, insya Allah bulan-bulan berikutnya juga ada peringatan Maulid. Insya Allah di sini tanggal 24 ya, ada 27 November. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rezeki sehingga kita bisa menyisihkan sebagian demi terlaksananya peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita, kepada umatnya, man anfaqal dirhaman bi maulidi faka'annama shadaqatan jabal min fiddah, ya. Siapa orang yang menginfakkan sebahagian dirhamnya atau rezekinya fi maulidi, demi terlaksananya peringatan maulidku, sebagaimana menyumbangkan, menginfakkan gunung emas itu nilai pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang lebih kepada kita, insyaallah besok bisa menyisihkan sebagian demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nazzalna alaikal kitab, dan aku turunkan kepada Muhammad Alkitab, ialah Al-Quranul Karim. Untuk apa? Tibyanan likulli syai'in, untuk memperjelas, untuk menerangkan kepada semua, kepada setiap sesuatu, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, dan rahmat, wa busyra, dan bergembiralah lil muslimin, bagi orang yang berserah diri atau yang muslim. Udah jelas ya, bukan rekayasa. Yang ini kadang-kadang khawatir ada yang rencana menghilangkan ayat yang berbunyi kafir, ada. Ya Allah, luar biasa. Oleh karenanya mudah-mudahan kita sama-sama memahami, ya. Sekarang sudah banyak Quran-Quran yang disimpang-simpangin karena kita sebagai orang awam tidak sadar, ya. Makanya zaman dulu tatkala dipercetakan Al-Quran, sebelum diedarkan ada tukang periksa dulu, ya. Kira-kira ini ada nggak yang disimpang-simpangkan. Bahkan menurut infonya sekarang sudah ayat surat Al-Maidah ayat yang keberapa, sekarang pemimpin diganti nama-namanya, diganti artinya, luar biasa, ya. Makanya di sana mencetak Al-Quran itu dibutuhkan orang alim nahwu, ahli sorof, ahli tafsir. Tujuannya jangan sampai kita disimpang-simpangkan tanpa kita sadar. Kadang-kadang ada sedikit yang harusnya fathah dibikin kasroh, ya. Yang harusnya dhamma dibikin fathah. Itu saja kalau kita tidak memahami ilmu nahwu sorof yang akan ke colongan, ya. Makanya
luar biasa. Makanya kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa busra'il muslimin, dan bergembira bagi orang-orang yang selalu menyerahkan diri, berserah diri atau tunduk atau sebagai seorang muslim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal ghurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adl, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan secara adil, dengan berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'il qurba, dan membantu kerabat. Ya, misalnya kita dikasih rezeki, ada yang sifat kerabat kita masih belum beruntung, dibantu ya. Jangan kita punya saudara, punya tetangga yang dekat, tapi kita amalnya di Jakarta sono ya. Jadi lebih diutamakan zawil qurba, orang yang terdekat ya, punya abang, punya adik, punya encang, punya encing ya, punya pakde, punya baule, punya pakde, kehidupannya kurang beruntung, kita ada rezeki kasih ya. Itu jangan sampai nanti kita dikasih keberuntungan oleh Allah, namun saudara kita ada yang kurang beruntung, didiemin baik, bahkan diomelin. Nah, lagian lu males kagak mau kerja. Nah, ada begitu ya saudara. Tahu-tahu dari Jawa datang ya ke ini, ke Bekasi lah bahasanya. Belum masuk candian, waduh nggak salah lagi deh, nggak salah lagi. Ini momen betulnya minjem duit nih. Jangan ya, kalau ada tamu itu disambut dengan baik. Sebab apabila tamu kita keluar dari rumah kita ngedumel, bahasa kesel, itu akan mengurangi keberkahan ya. Mau pinjam kayak mau kagak, kayak kadang-kadang orang dari daerah tujuannya kangen, pengen ketemu ya, pengen ketemu anak, pengen ketemu adik, pengen ketemu kakak, nggak tahunya di sini tanggapannya lain ya. Dari jalan dari kamu udah bawa pisang, bawa petek, bawa segala macam, bawa kelapa ya. Saking kepenginnya ketemu dengan saudara dan keluarga. Selamat datang Mbak Zainal. Jadi apabila kita punya rezeki, diutamakan orang yang terdekat terlebih dahulu. Tetangga kanan kiri kita sangat membutuhkan, kita bantu ya. Jangan sampai orang jauh maka kita kasih, yang dekat kita malah dilewati ya. Mudah-mudahan kita bertangga ya. Bismillah. Iya. Wal anil fahsya'i wal munkar dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar. Allah menyuruh kita untuk mencegah yang keji dan munkar, wal baghi, dan juga permusuhan ya. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki kita bantu orang yang terdekat ya. Wa yanha anil fahsya'i wal munkar, dan kita cegah perbuatan keji dan munkar, wal baghi, dan permusuhan
agar kalian mengambil pelajaran. Di antaranya ialah pengalaman-pengalaman kita. Dulu kita lupa waktu kaya kok nggak mau infak sedekah, nyesel giliran sekarang udah pailit ya, kemarin kemana ya. Makanya di sana wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Berinfaklah ya, jangan sampai menunggu datangnya salah satu di antaranya adalah kematian ya. Makanya jelas ya, makanya saya sisihkan setiap sholat kita baca surat Al-Mu'min. Di situ yang menerangkan bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Setelah itu nanti nyesel payah pula rompi laula akhartani ila ajalin qarib. Setelah nanti di alam akhirat mereka merengek-rengek payah pula mereka berkata, Rabbi ya Tuhanku laula akhartani, seandainya tunda sebarang sedikit pun usiaku, kita akan bersama-sama orang yang soleh dan akan bersedekah. Ya udah kelewat ya. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan ini ya. Semampu kita, syukur-syukur untuk kotak amal. Kalau pagi bawa uang 1.000, belum namanya sedekah subuh ya. Besok taruh situ kotaknya itu ya, nanti kasih. Yang ngaketan 1.000 ke 2.000 ke itu sedekah subuh yang insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aufu bi'ahdillahi idza antum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'alakumullahu alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aufu bi'ahdillah, dan tepatilah janji kepada Allah. Misalnya apabila kita diberikan rezeki akan berinfak, itu berarti sudah berjanji, maka tepatilah. Wa aufu bi'ahdillah idza antum, kala kita mempunyai janji ya. Jadi janji-janji kita ditepati. Wala tanqudu, jangan ingkari, jangan khianati ya. Jadi tatkala kita punya janji dalam hati kita, ingin membantu, ingin berinfak, ditepati janjinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menepati. Wa qad ja'alakumullahu alaikum kafila. Jadi apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita semuanya tatkala menepati janjinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan ya, apa yang kita amalkan ya. Walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi, ya roh akan diperlihatkan besok ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal, yang berbuat kebaikan walaupun sekecil atau sebesar biji zarrah atau biji sawi, ya roh akan diperlihatkan besok pada hari kiamat.
Sebaliknya apabila kita berbuat keburukan, kesalahan walaupun sedikit atau sebesar biji zarah, juga ya roh akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kallatina qadat wassalam min ba'di quwwatin ankasa tattahiduna aymanakum ta'alam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin innama yablukumullah wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun wa la takunu kallatina qadat. Janganlah kalian seperti wanita, seperti perempuan yang mengurai-urai benang yang telah ditenun dengan kuat. Ya, ibarat kita persatuannya sudah baik, sudah bagus, akan tetapi ada orang usil memprovokatori sehingga kita bercerai-berai kembali. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Diumpamakan sebagai orang perempuan naqadat ghazla min ba'di quwwatin ankasa. Jadi seolah-olah kayak orang perempuan yang mengurai kembali benang-benang yang sudah dipintal atau ditenun, alias baju sudah jadi dirobek-robek lagi umpamanya. Itu istilahnya ya. Persatuan kita sudah terjalin dengan baik, datang provokator si anu sehingga kita berselisih. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa kabar, fatabayyanu, maka perjelaslah terlebih dahulu. Ya, makanya tatkala ada orang berselisih, jangan terus kompor-komporin yang tidak baik ya. Begitu ketemu Pak RT, aduh ngomong sama kita, aduh Pak, itu sebetulnya orang itu pengen banget ketemu sama Bapak ya. Jangan terus kompor-kompor, iya itu orang jahat banget, jangan ya dikompor-kompor. Datang, aduh Pak, sebetulnya saya pengen ketemu Bapak, pengen minta maaf ya. Nanti datang lagi ke yang satu, begitu juga nanti dipertemukan sehingga damai ya. Jadi begitu. Tattahiduna aymana ta'ala bainakum atakuna ummatun ya arba. Maka di sana nanti ada segolongan umat yang besar, yang banyak jumlahnya, dan juga ada yang sedikit jumlahnya ya. Innama yabluwakumullahu bih. Dan setelah itu nanti ada golongan yang besar yang kecil, supaya kita jangan berselisih, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyubayyinanna lakum yawmal qiyamah, nanti akan diperlihatkan, akan diperjelaskan pada hari kiamat, ma kuntum bihi tahtalifun, apa yang kalian tatkala hidup di alam dunia berselisih ya, berselisih pendapat, berselisih perbedaan
besok semuanya akan diperjelas mana yang tatkala beda pendapat, mana yang sama pendapatnya, ya. Jadi memang di dalam dunia bervariasi, ada yang begini begitu gitu, agar tetapi kita jaga kesatuan dan persatuan kita. Walau sya'allahu laja'ala lakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Walau sya'allah, jika Allah menghendaki sesuatu, ja'ala lakum ummatan wahidan, membuat kalian umat cuma satu doang, ya, umat satu doang. Walakin yudhillu man yasha', akan tetapi Allah berkuasa menyesatkan atas kehendaknya Allah, ya. Wa yahdi man yasha', dan memberikan petunjuk kepada yang Ia kehendaki, termasuk kita yang bertahan habis sholat subuh nggak pulang lagi, ini juga kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, assalamualaikum, bukan Allah ma'antas salam, Allah ma'antas jalan. Ini kehendak Allah. Kalau tanpa izin, tanpa ridho dari Allah, duduk apalagi lamanya setengah jam, 10 menit saja udah selesai, itu sebaik, ya. Ini semua atas kehendak Allah. Allah menggerakkan hatinya, Allah menggerakkan langkah kakinya, sehingga sampai ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan nanti besok akan dipertanyakan apa yang kalian perbuat, ya. Besok kita di alam dunia dikasih kesehatan, kesehatannya digunakan untuk apa, ya. Usia, dikasih usia digunakan untuk apa, dikasih rezeki dibelanjakan untuk apa, semua akan dipertanyakan besok tatkala kita sudah berada di dalam akhirat. Wala tattahidu aymanakum ta'alam bainakum fatazila qadamum ba'da subutiya wa tazuqus su'a bima sadattum ala sabilillah wa lakum adabun azim. Wa la tattahidu aymanakum ta'alam bainakum, janganlah pernyataan, janganlah kesempatan dijadikan tipu daya untuk mereka, untuk kita semua. Padazila qadam, maka menyebabkan akan tergelincirnya kaki kita pada subuhnya, setelah kaki kita kokoh, ya, dengan adanya tipu daya tatkala kita hidup dalam dunia, akan menggelincirkan kaki kita nanti tiada lain ialah tergelincir ke dalam api neraka. Padahal waktu itu sudah kokoh, ya, akan tetapi karena amal perbuatan kita sehingga tergelincir. Makanya tatkala kita ambil wudu, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim, ya Allah,
teguhkanlah, kuatkanlah kakiku di atas siratal mustaqim. Yauma tazilu aqdamil mu'minin, dan nanti pada hari kiamat kaki-kaki kita tetap di atas syirat beserta orang-orang ahli ibadah min ibadikal sholih, dari hamba-hamba yang soleh ya. Insyaallah sudah hafal semua doa-doa wudunya, doa basuh tangan kanan kirinya ya. Masih ingat Pak Ahmad berapa? Ya, insya Allah. Makanya wudhu itu salah satu untuk menyempurnakan ibadah kita ya. Makanya diawali dengan ambil air wudhu, ada sunnahnya, ada yang wajibnya. Makanya dalam Al-Quran diterangkan hanya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Wamsahu bi ru'usikum wal ka'bain ya. Dan dibasuhlah sebagian rambut yang ada di kepalamu dan juga kedua kaki kita. Itu ya dalam Al-Quran. Makanya dalam kitab fikih diatur, ada sunnahnya, diantaranya tatkala kita menghadap Quran mau dibuka, Allahumma firli dambi wa wasili bidari wa barik li rizki. Udah dilaksanakan seperti itu udah ya. Setelah itu kita basuh kedua telapak tangan kita, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'i wal halakah. Ini masih sunnah ya. Terus yang sunnahnya lagi tatkala berkumur ya, Allahumma ya Allah a'ti Allahumma aishfini min haidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'san la ba'da abada ya, la ba'da abada. Allahumma ya Allah berikanlah minum air telagamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu hausnya hilang selama-lamanya. Lalu istighsar ialah membasuh hidung dan sekaligus ada yang sedot. Allahumma arifni raihatal jannah, itu doanya. Allahumma ya Allah berikanlah bebauanku bau surga. Itu baunya saja menurut riwayat dalam waktu perjalanan 500 tahun pengen nyari baunya doang gitu ya. Apa ada kesemuanya. Akan tetapi bagi kita orang yang beriman yang tatkala hidup di alam dunia mau melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, insya Allah bagaikan kilat tahu-tahu sampai ya. Wassiratul mustaqim menurut riwayat nanjaknya 500 tahun, turunnya 500 tahun, ratanya 500 tahun. Berapa ribu tahun itu ya. Kita mengenai di akhirat 1 menit saja bagikan setahun ya, apalagi 1 tahun ya. Jadi untuk menyempurnakan ibadah kita. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanahu. Benar ya? Benar. Iya. Thamanahu qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila, janganlah janji kamu kepada Allah dijual belikan atau ditukar dengan harga yang sangat kecil ya, atas samanan qalila yang sangat kecil ya. Illa ma indallahi wa khairan, sesungguhnya orang yang ada di sisi Allah dialah yang paling baik. Wa khairul lakum,
yanfadu maka akan lenyap. Akan tetapi wa ma indallahi baq, akan tetapi apa yang ada di sisi Allah baq akan kekal ya selama-lamanya. Wala nasiyana alladziina sabaru, maka balasannya orang-orang yang sabar ajrahum bi ahsanin, mendapatkan pahala kebaikan. Dalam arti sabar apa? Orang yang sudah tadi berangkat pulang duluan, kita sabar masih duduk di sini. Ini kesabaran kita akan dibalas oleh Allah nanti ajrahum bi ahsanin, pahala kebaikan kita. Maka mu'amal apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini ya. Kita megang Al-Quran, kita nikmat Al-Quran, kita sama-sama belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran, ajarkanlah kepada yang lain. Jadi nanti ilmu kita bermanfaat ya. Jadi makanya dan termasuknya al ilmin yang tafa'ubi ya, termasuk ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau sudah punya ilmu kita ajarkan. Walaupun baru bisa iqra, ajarkan kepada yang belum bisa iqra. Udah bisa alhamdulillah, ajarkan yang belum bisa alhamdulillah. Waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf karena lihat ke depan sudah terang benderang, dan juga mohon maaf barangkali waktunya tersita agak lama, dan juga barangkali penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan, kurang sempurna. Itulah keterbatasan kebodohan saya. Namun barangkali ada sedikit yang baik datangnya dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.